Selamat datang di Abis Nonton episode ke-68 atau 68.0, sebuah review no spoiler dari film Thailand berjudul Pima. Pima. Wah, jadi ini adalah salah satu film Hmm. legend ya. Hmm. Kalau nggak salah di Thailand nih menurut Wikipedia nih ya, yang kita baca saat ini nih saat direkam nih. At present, this is Thailand's highest grossing film of all time. Jadi film paling laku sepanjang masa di Thailand. Dan saking terkenalnya pada waktu itu juga di Indonesia orang pada tahu film ini ya. Iya. Dan sering sekali jadi salah satu film rekomendasi. Terutama untuk kalau udah ngomongin film Thailand, Pima itu hampir selalu disebut ya. Bahkan kalau nggak ngomongin film Thailand pun, film horor atau film komedi atau film horor komedi, Pima itu sering banget disebut ya. Kamu udah pernah nonton ya sebelumnya? Udah. Sebelum menonton lagi ya. Ini Iya. berarti adalah yang nonton yang kedua kali. Kedua kali. Aku juga ini yang nonton yang kedua kali, tapi waktu pertama kali nonton karena DVD bajakan, subtitle-nya hancur ya. Jadi anggaplah baru kali ini gue benar-benar bisa memahami dan bisa mengerti filmnya kayak gitu. Jadi Pima ini adalah film tahun 2013 dari Thailand, bergenre komedi horror romance. Waduh, campuran tuh ya, 3 in 1. Disutradarai oleh Banjong Pisantanakun. Ceritanya adalah adaptasi dari kisah rakyat atau legenda Thailand bernama Maina Prakanong. Jadi Maina itu artinya Miss Na. Ya, jadi Lady Na gitu ya. Na itu nama. Prakanong itu nama daerahnya. Jadi Maina Prakanong dirilis tanggal 28 Maret 2013. Dibintangi oleh Mario Maurer sebagai Ma, Davika Horney sebagai Na, dan teman-temannya. Aduh, aku jadi batuk. Bingung juga ya. Satu namanya Ma, satu Na. Mm-mm. Ya, dengar baik-baik. Apalagi di Indonesia, Ma itu ibu, Na itu anak. Anak. Jadi agak-agak membingungkan. Anyway, plotnya ceritanya itu bersetting di tahun 1800-an di Siam. Jadi waktu itu belum ditemukan atau belum founded gitu namanya negara Thailand, namanya masih Siam. Zaman era King Mongkut, zaman Ratanakosin Dynasty, dimana Siam waktu itu katanya sih lagi perang sama Vietnam terutama. Jadi di situ ada seorang tokoh namanya Ma. Dia punya istri bernama Na yang sedang mengandung. Nah, si Ma ini dikirim untuk pergi perang. Lalu pada saat dia pergi perang itu, istrinya melahirkan dan meninggal bersama dengan anaknya. Legendanya kan seperti itu, diadaptasi di film ini juga seperti itu. Cuma di film ini bedanya adalah ketika perang itu si Ma itu terluka, lalu dia pulang membawa teman-temannya. Iya, bawa teman Pulang 4 bareng, orang. pulang bareng bawa teman-temannya 4 orang. Jadi sebenarnya pulang bareng temannya masih harus melanjutkan perjalanan jauh ya. Cuman dibilang udah kalian tinggal aja dulu di sini sampai Iya. perang selesai. Nah, jadi film komedinya di sini tuh banyak sekali dinamikanya dari si keempat temannya si emak itu gitu. Jadi perjalanan ceritanya adalah bagaimana untuk di awal nih ya, karena film ini juga ternyata mengandung twist. Tapi karena no spoiler tidak bisa kita kasih clue atau ceritakan sedikit. Intinya adalah bagaimana teman-temannya atau si Ma ini untuk merealize gitu secara perlahan-lahan bahwa keanehan-keanehan yang muncul membuat mereka menerka-nerka apakah si Na ini masih hidup atau benar hantu seperti yang kebanyakan orang sudah bilang di daerahnya. Jadi intinya sih seperti itu ya. Jadi perjalanan mereka ya gitu, mengalami keganjilan-keganjilan, ada isu-isu, kelucuan dan keseramannya itu muncul dari perjalanan mereka merealize, menyadari bahwa nah ini adalah hantu kayak gitu. Dan seperti biasa dia bisa nonton bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak. Bagus. Oh, masa sih keluar? Ya. Kamu Bagus. nggak bisa lihat di frame.
ini ada frame-nya loh, padahal ada Ada. framingnya. Sorry. Terus masih nanya masih. Bagus. Layak ditonton. Wes. Harus nonton. Aku aja udah nonton 2 kali. Iya. Masih ketawa. Iya, saya setuju. Jadi udah pernah nonton pertama dengan subtitle yang ngaco ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu nonton Pima subtitlenya ATM anjir kan. Buat teman-teman yang tahu film Thailand, ATM erak error itu subtitlenya ngaco banget. Oh, bisa tahu, bisa berasa banget ya kata-katanya. Karena aku udah pernah nonton ATM kan waktu itu. Jadi itu nggak ngerti, dan sekarang nonton lagi walaupun kayak udah tahu ancer-ancernya gitu kan, ini bakal gini bakal gitu, anjing masih ketawa dan masih sangat terhibur. Jadi bagus banget dan layak banget untuk ditonton ya. Lalu sisi positif dan negatif dari film Pima gimana? Positif, ya lucu. lucu banget. Kayak dia ada terus lucunya, jadi nggak kayak lucu abis itu enggak lama gitu. Dia ya ada aja lucunya terus itu. Ya temen-temennya, ya itu sumber kelucuannya. Terus ini ya kan, kayak teman-teman tahu film Thailand terkenal sama horornya kan. Iya. Ya ini kan tadi apa, horor, komedi, romance. Horornya juga dapet, ada kok, ada gitu. Jadi horor yang menghibur, tapi buat yang takut nonton film horor ini nggak apa-apa banget karena lucunya kayak ya, jadi kayak ada netralisir gitu ya, cepet nggak apa-apa gitu. netralisir, ya. Gitu. Terus ya cantik ya Ya. kan, anaknya cantik, suaminya ganteng. Mario Maurer. Ya, itu. Davika Horny. Davika Horny. Ada lagi? Ya itu sih ya, pada intinya itulah gitu. Iya. Jadi kan ini di halaman Wikipedia-nya dia nyebut tuh komedi horor romance. Komedinya ada lucu banget sepanjang film. Horornya mungkin nggak sampai level nakutin ya, tapi menegangkan ya kan, mengagetkan juga, bikin lo yang kayak gitu. Jadi waduh gimana nih gitu, aduh mampus lo gitu loh, karena sambil komedi jadi sambil ketawa tapi juga tegang dan penasaran gitu. Romansnya juga ada sedih coy, sedih. Iya itu lupa romance. Jadi gila sih ini film, nggak heran ya bisa begitu terkenal, laku banget karena dia tuh mencampur aduk emosi manusia, komedi, horor, romance, lucu, ketawa iya, horornya takut, tegang iya, romansnya sedih ya. Kalau aku kan ada bilang tuh ya, kalau nonton pertama tuh ada adegan ini adegan harusnya nangis sih. Jadi karena gue waktu itu udah pernah lihat gitu kan, terus anjing subtitlenya nggak ada, gue nggak ngerti, jadi gue waktu itu nggak nangis nonton pertama. Tapi sekarang gue setelah ngerti, cuma karena gue udah pernah lihat adegannya, gue juga nggak nangis. Tapi harus ya kalau lu pertama kali nonton adegan itu harusnya nangis sih, sedih. Ya dia maksa, dia nanya, kamu nggak nangis nonton itu? Nah ini ada nanti ya, aku bilang satu hal yang membuat aku tidak menangis gara-gara nonton ini. Ada hal yang membuat saya tidak menangis gara-gara satu hal ini gitu. Oh itu di negatif. Di negatif. Oh di negatif. Iya. Dia sempat bilang apa? Ya habis gimana banyak lucunya jadi nggak nangis. Cek toko sebelah banyak lucunya nangis ya kan? Aku nggak nangis. Nggak punya hati berarti emang. Saya nangis terus karena ada saya filmnya. Iya jadi nggak gampang tuh untuk sebuah film ya gitu udah lucu tapi masih bisa bikin lo nangis ya. Film ini sih lumayan ada di level itu tuh, kemampuan mencaur-caurkan emosi Anda gitu Ya, tapi setelah nangis juga kayak belakangnya kayak ada hal yang merelief gitu kan. Iya maksudnya menyenangkan. iya film ini sih intinya adalah komedi, film komedi yang paling kuat ya. Jadi lo nggak usah takut kalau lo nanti takut sedih apa takut serem gitu, nggak apa-apa nonton film ini, nanti lo akan terus mendapatkan komedi relief yang sangat padat sih. Jadi kalau lo tipe orang-orang yang menghindari film karena takut sedih atau takut serem gitu, nggak apa-apa, ini adalah film yang bisa lu terima sih harusnya gitu. Karena komedinya menjadi penetralisir hal-hal lain gitu. Siapa lagi ada lagi sih positif? Udah
Yang positif. Udah ya. Ya udah, sekarang langsung ke negatifnya. Ya ini negatifnya cuma satu. Apa? Sebenarnya nggak ada lah ya. Mm-mm. Ini kan mungkin zaman tahun segitu Mm-mm. di Thailand zaman itu, Mm-mm. aku nggak tahu ya Indonesia begitu nggak ya. Nah di situ tuh Oh. orangnya giginya hitam semua. Nggak tahu mungkin dipakein apa biar kuat karena nggak gosok gigi kan. Mungkin Iya, gitu. iya. Nah gara-gara ngeliatin itu terus distracted lah kayak bikin ketawa gitu loh. Kayak lihat hantunya pas serem ya giginya hitam. Waktu lihat Iya, iya. Maria Maurer ganteng ya giginya hitam. Waktu sedih aduh kok giginya hitam ya distracted banget dengan gigi hitam. Iya, gitu. jadi memang settingnya pada waktu itu nggak tahu kenapa semua giginya hitam gitu. Nggak ngerti sih. Mungkin ya kalau mau riset lebih lanjut ya. Iya. Jadi mereka semua giginya hitam. Itu negatifnya itu doang. Iya bagi aku itu. Kalau bagi aku sih nggak ada sih, nggak ada yang terlalu menonjol sampai untuk dibilang negatif lah di film ini. Ini film yang sangat menghibur, sangat menyenangkan dan wajib ditonton sih, wajib ditonton. Kalau apa ya? Secara umum lu mau nyari film horor ini wajib ditonton, film komedi ini wajib ditonton, lu mau nyari film Thailand ini wajib ditonton. Jadi ini adalah tipe film yang saking bagusnya bisa muncul di berbagai list rekomendasi gitu. Rekomendasi film Thailand ada gitu. Rekomendasi film komedi, Vima ada gitu. Jadi nilai kamu kasih berapa dari 0 sampai 100? Berapa ya? 88. Tinggi ya. Iya sih. Emang kayaknya harus tinggi sih. Cantik. Aku kasih 89 No. dari Banyak 100. sih, banyak. Karena selain itu juga tokoh-tokohnya tuh nggak ada yang setelah dipikir-pikir ya nggak ada yang isian. Maksudnya dia ada maksudnya di situ loh. Ya sifatnya beda-beda ya. Betul, itu teman-temannya si Mak itu 4 orang itu tadinya tuh ada yang kurang menonjol, tapi ternyata ada maksudnya juga di situ. Dia tuh kenapa ada juga, gila, keren sih. Dipikirkan dengan sangat baik ya. Nah, jadi intinya itu kalau pengen ketawa-ketawa di suasana yang sulit ini ya kan. Di suasana yang masih mengkarantina, saya harap Anda masih mengkarantina diri Anda ya. Ini adalah film yang sangat menyegarkan kalau belum nonton. Jadi itu aja untuk episode habis nonton 68 review no spoiler dari Pima. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Teman-teman lo yang suka nonton, nyalakan lonceng notifikasi biar selalu tahu ketika kita upload video terbaru. Dan sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya. Dadah.